Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Patricia Lawrence Wang dengan NIM 011432100047. Di sini saya ingin mengkilas balik apa saja yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah keamanan internasional sebagai tugas ujian akhir. Yang pertama adalah mengenai strategi keamanan nasional. Strategi keamanan nasional bertujuan untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan instrumen-instrumen nasional yang ada. Tujuan nasional tersebut bisa termasuk bersaing dengan negara lain dan bertahan diri melawan ancaman. Terdapat 5 elemen fundamental saat menyusun strategi, yaitu menganalisa situasi, mengidentifikasi tujuan yang diinginkan, mengembangkan atau mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menyusun cara menggunakannya, mengidentifikasi biaya atau resiko dari strategi yang disusun. Proses penyusunan strategi seringkali bergantung pada asumsi karena terdapat banyak faktor yang dapat mengubah situasi. Faktor bisa termasuk hal-hal yang belum diketahui, sebab akibat suatu aksi, perkembangan situasi seiring waktu. Kunci untuk menyusun strategi yang sukses adalah menyusun ends, means, cost, atau risk. Ends merupakan tujuan yang diinginkan, means berarti sumber daya, kekuatan, dan kapabilitas yang ada ataupun yang bisa dikembangkan dan cara mereka diutilisasikan. Cost adalah biaya atau hal-hal yang perlu dikorbankan. Risk adalah perkembangan situasi yang merugikan. Terdapat 3 komponen dalam means, yaitu elemen-elemen kekuasaan, institusi atau aktor, dan instrumen kekuasaan. Elemen kekuasaan berperan sebagai fondasi untuk membangun kekuatan sebuah negara, biasanya dengan cara membentuk suatu blok kekuasaan. Keberhasilan suatu strategi juga bergantung pada efisiensi negara dalam memanfaatkan blok kekuatan tersebut. Institusi atau aktor memiliki peran untuk menggunakan instrumen yang ada sebagai ganti sebuah negara. Institusi terdiri dari partner merujuk pada pemerintahan asing termasuk agensi dan personilnya. Proksi merujuk pada pihak NGO asing yang aksinya secara langsung maupun tidak langsung searah dengan strategi negara. Pihak media merujuk pada wartawan, jurnalis, penulis, dan pihak manapun yang menyebarkan berita. Bisnis termasuk perusahaan swasta yang fokus di bidang komersial. Perlu diingat bahwa institusi atau aktor tersebut tidak memiliki kekuasaan terhadap instrumen kekuasaan tertentu. Aktor atau institusi bergerak dengan 4 instrumen utama, yaitu diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi. Selanjutnya kita ada grand strategy. Terdapat banyak interpretasi mengenai pengertian grand strategy oleh para ahli. Karl von Clausewitz mengatakan bahwa grand strategy merupakan taktik yang mengajarkan penggunaan senjata dalam peperangan. Ia membatasi pembahasannya hanya pada bidang militer, meskipun ia pernah berpendapat bahwa dalam perang, tujuan politik tetap dianggap sebagai tujuan utama. Kemudian ahli bernama Hart mengatakan bahwa peran dari grand strategy adalah untuk mengkoordinasi seluruh sumber daya nasional demi mencapai tujuan politik dalam perang. Hart melanjutkan bahwa cangkupan grand strategy melebihi mengenai militer, namun juga membahas kehidupan sosial negara, dan bahwa grand strategy perlu mengembangkan sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya etik demi mempertahankan daya serang negara. Grand strategy juga perlu memperhitungkan distribusi kekuasaan antar lembaga yang ada dengan industri. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka grand strategy ini, yaitu keadaan geografis nasional yang unik, sumber daya alam, institusi politik, sejarah, dan demografi. Setiap keunikan tersebut menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan grand strategy.
Meski nilai nasional selalu dibobot beratkan dalam penyusunan grand strategi, namun seringkali dalam pelaksanaannya perannya sangatlah kecil. Demi menjalankan grand strategi dengan baik, maka perpolitikan nasional perlu mencapai suatu konsensus untuk menyetujui grand strategi tersebut. Pastinya setiap negara akan memiliki cara yang berbeda-beda, namun persamaannya adalah perlunya persatuan antara pemerintah, mau itu individu, kelompok, maupun institusi, dan perlu ikut campur dalam menjalankannya. Pada akhirnya, penulis memberikan definisi berupa bahwa grand strategi merupakan konsep yang begitu luas dalam membimbing negara dalam menggunakan instrumen-instrumen nasional untuk terlibat dalam kejadian dunia dan mencapai tujuan objektif keamanan nasional. Grand strategi menyediakan jembatan antara tujuan nasional dan langkah-langkahnya demi memberikan gambaran yang abstrak mengenai negara ingin dunia menjadi seperti apa, cara-caranya, dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai hal tersebut. Kemudian kita membahas mengenai human security. Konsep keamanan sudah lama diberi cangkupan yang sempit, seperti keamanan teritori berarti mengenai ancaman agresi dari eksternal, ataupun perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam kebijakannya, dan juga keamanan global dari ancaman serangan nuklir. Singkatnya, fokus isu terdapat pada negara, bukannya umat manusia. Setelah Perang Dingin, kita dapat melihat bahwa kebanyakan konflik terjadi di dalam negara daripada antar negara. Terdapat 4 konsep dasar yang esensial dalam keamanan manusia, yaitu keamanan manusia mencakup isu yang universal. Terdapat berbagai ancaman yang dialami kebanyakan orang seperti pengangguran, obat-obatan, kejahatan, polusi, dan pelanggaran HAM. Komponen di dalam keamanan manusia bersifat saling berhubungan. Ketika ancaman manusia terjadi, maka kemungkinan besar seluruh dunia akan ikut terlibat. Ancaman keamanan manusia lebih mudah diatasi jika melakukan pencegahan. Keamanan manusia berfokus pada umat manusia, mengenai bagaimana manusia hidup bermasyarakat, kebebasan mereka dalam bertindak, akses yang dimiliki terhadap kesempatan dalam sosial dan pasar. Ada 7 kategori utama untuk ancaman terhadap human security, yaitu bidang ekonomi, lalu ada bidang pangan, lalu bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang personal, bidang komunitas. Selanjutnya ada Homeland Security. Konsep Homeland Security dilahirkan di Amerika terutama setelah kejadian 9/11. Amerika selalu berupaya untuk melawan aksi terorisme setiap saat, namun kejadian 9/11 membuktikan bahwa masih ada yang kekurangan dalam sistem keamanannya. Muncullah konsep Homeland Security yang bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut. Berbeda dari national security pada biasanya, Homeland Security berfokus pada wujud fisik negara yang berarti teritori maupun infrastruktur dalam negara. Terdapat 3 prinsip inti dari Homeland Security, yaitu mencegah aksi terorisme, lalu mengurangi resiko terhadap terorisme, lalu meminimalisir kerusakan jika terjadi aksi terorisme. Dari 3 unsur inti tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Homeland Security berhubungan erat dengan melawan aksi terorisme. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam menjalankan Homeland Security agar sukses. Pertama adalah bidang informasi. Kemudian melindungi infrastruktur dan aset-aset nasional yang penting untuk menjamin kelangsungan dan pemulihan negara setelah terjadinya serangan dalam negeri. Konsep Homeland Security sulit disukseskan karena terlalu banyak variabel atau hal-hal yang perlu diamankan seperti perbatasan darat dengan negara lain, perbatasan laut, jalur udara, migrasi penduduk luar,
kendaraan dalam negeri, transportasi umum, infrastruktur negara, aset-aset nasional, dan juga penduduk dalam negara. Oleh karena itu dibutuhkan konsensus dari setiap lembaga dalam negeri untuk sepakat dalam strategi menjalankan Homeland Security ini. Lalu ada National Defense. National Defense adalah upaya negara dalam menjaga kedamaian dalam negeri, bukan hanya ketika masa perang. Yang dilindungi dalam National Defense juga mencangkup national interest. Terkadang national interest bisa berada di luar negeri. National Defense memerlukan dukungan penuh dari unsur politik dan ekonomi. Selain itu juga memerlukan konsensus dari semua orang untuk dapat menjalankan strategi National Defense. Subjek utama dari National Defense tentunya adalah bangsa dari negara tersebut. Bangsa biasanya terbentuk dari beberapa unsur yang sama-sama dimiliki oleh setiap orang seperti sejarah, budaya, dan bahasa. Di sini bangsa juga dapat berperan penting dalam kesuksesan National Defense dengan ikut andil dalam mengeksekusi strategi atau bahkan dapat menghambat strategi National Defense. Selain bangsa, subjek perlindungan National Defense mencangkup ideologi negara. Ideologi negara biasa dikenal sebagai identitas nasional, sehingga sudah sewajarnya untuk dipertahankan. Selanjutnya adalah tujuan atau kepentingan negara. Dalam hal ini terkadang kepentingan negara berada di luar negeri sehingga perlu mengutus perwakilan atau bahkan militer untuk menjalankan national defense. Tujuan dari national defense adalah mempertahankan perdamaian yang ada, mencegah hancurnya perdamaian, memperjuangkan kepentingan negara, menjaga kemakmuran yang berupa aset-aset negara, dan juga untuk menjaga keberlangsungan yang ada di dalam negeri. Lalu topik mengenai cyber security. Seiring berkembangnya zaman, hal yang menjadi objek ancaman pun berubah. Jika kita contohkan dari dulu yang menjadi ancaman negara-negara adalah senjata nuklir. Pada zaman sekarang, ancaman bertambah ke ancaman serangan cyber. Serangan cyber memiliki lapangan main yang sangat berbeda jauh dari ancaman-ancaman sebelumnya. Ancaman ini pun dimungkinkan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Serangan cyber dilakukan dengan menginfiltrasi media informasi dan juga jaringan komunikasi saingan atau target. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengumpulkan informasi atau data-data bisa dari yang paling terklasifikasi hingga yang paling umum. Selain itu, serangan cyber ini juga bisa menyebabkan malfungsi dalam sistem, tergantung pada keahlian penyerang. Malfungsi yang terjadi bisa berskala hingga nasional. Untuk berlindung dari serangan sejenis ini, negara akan memperkerjakan personil yang expert dalam bidang ini. Salah satu contohnya adalah memperkerjakan peretas gelap yang memang memiliki kemampuan yang patut diapresiasi. Terakhir, membahas mengenai terorisme. Ancaman ini dianggap sebagai salah satu ancaman paling besar terhadap negara yang berasal dari luar. Terorisme semakin mendapat perhatian terutama setelah 9/11. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar serangan terorisme berdasar pada perjuangan ideologi. Jadi seperti gerakan ideologi yang radikal. Selain ideologi, aksi terorisme juga memiliki tujuan yang politis agar termasuk dalam aksi terorisme. Serangan teroris identik dengan penggunaan senjata api, bahkan terdapat unsur bunuh diri atau mati dalam operasi radikal mereka. Menurut kriteria tersebut, maka separatisme yang radikal bisa termasuk dalam aksi terorisme. Terdapat 3 jenis terorisme, yaitu state terorisme, non-state terorisme, dan state-sponsored terorisme. Lalu tentunya terdapat aksi perlawanan dari negara terhadap terorisme ini. Ada cara preventif, yaitu mencegah agar elemen-elemen terorisme tidak berkembang di dalam negara.
Lalu ada yang disebut dengan strategi anti-terorisme. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.